Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video terbaru dari Merpati Vlog. Di video kali ini aku ingin memberikan tips dan tutorial buat teman-teman yang masih pemula yang belum tahu nih bagaimana sih cara memilih merpati yang bagus, seperti pertanyaan dari teman kita yang ini. Sebelum lanjut ke videonya, boleh teman-teman bantu follow, bantu share juga Merpati Vlog agar aku makin semangat untuk bikin kontennya. Ada dua cara untuk kita supaya tahu bahwa merpati itu bagus atau tidak. Yang pertama, kita lihat dari trah atau genotip. Nah, rata-rata merpati yang sering juara itu akan melahirkan merpati-merpati yang juara. Jadi teman-teman, kalau pengen cari merpati yang juara, usahakan cari dari trah yang juara agar presentasi merpati itu jadi sekitar 70%. Nah, tapi tidak semua ya teman-teman ya, karena merpati juara belum tentu juga menurunkan merpati juara, tetapi potensi besarnya akan menurunkan merpati yang juara juga. Jika kita tidak mengetahui trah dari suatu burung, maka kita bisa memilihnya dengan cara fenotip ya, dengan rabaan. Seperti apa burungnya, bagus apa enggak, simak terus videonya. Cara yang pertama adalah kita bisa lihat dari matanya teman-teman ya. Pilih mata merpati yang sehat. Sehat itu bagaimana ya? Pupilnya bagus ya. Dari matanya tidak ada penyakit mata kayak berair ataupun dari kelainan yang lainnya ya. Matanya itu kalau bagus, dia refleks pupilnya atau hitam-hitamnya itu akan bagus terhadap sinar matahari. Jika terkena sinar matahari akan refleks mengecil dengan sendirinya. Nah, itu cara memilih mata yang bagus. Kemudian kita juga bisa memilih dari paruh ya. Pastiin paruh merpatinya itu tidak terlalu panjang dan juga kokoh seperti ini, tidak retak juga. Pasti pilih yang seperti itu ya. Dan hidungnya itu yang mupur ya, yang ada putihnya seperti itu, berarti menandakan merpati yang sehat. Karena merpati yang terbangnya bagus itu adalah merpati yang sehat, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Terus yang paling penting dari buluannya juga ya, buluan harus halus agar mengurangi gesekan ya, gesekan terhadap udara. Nah, sehingga merpati akan terbang lebih kencang. Pilih bulu yang halus, nyutra itu ya teman-teman ya. Dan juga nih kalau teman-teman, paling penting juga pilih lar. Larnya pastiin tidak ada yang rompong, tidak ada yang cacat. Nah, semuanya bagus, rapi dan juga besar-besar. Aku saranin buat lar yang besar-besar. Itu kemampuan terbangnya atau powernya lebih gede kalau larnya terbang. Kalau larnya besar-besar. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ya, larnya rapi, tidak ada yang rusak. Tidak ada yang cacat. Nah, kalau misalkan larnya rapi, otomatis merpati juga terbangnya akan jauh lebih kencang. Terus pilih lidihannya yang kuat, yang kokoh. Kalau untuk merpati balap sprint, kalau untuk merpati kolong itu biasanya yang lentur supaya bisa manuvernya enak, menukiknya atau bergeraknya lebih enak. Nah, kemudian kita bisa lihat dari yang lainnya juga ya, selain dari lar, kita juga bisa dilihat dari jarak antara lar sama ekor. Itu kanan kiri larnya juga harus sama ya, harus bagus, tidak ada yang bermasalah. Bermasalah contohnya larnya ada yang nggak bisa panjang atau larnya rompang atau jaraknya terlalu renggang-renggang. Nah, jarak antara lar dengan ekor juga harus dipastiin ya teman-teman. Jaraknya tidak boleh terlalu jauh, harus proporsional seperti ini. Kalau terlalu jauh, kenapa? Kalau misalkan terlalu jauh, nanti itu asumsinya itu larnya atau sayapnya itu terlalu pendek sehingga terbang merpati tidak balance, tidak seimbang. Ya, kemampuan terbangnya kurang maksimal kalau yang jarak sayap sama ekornya itu jauh. Dan pilih ekor yang nyendok seperti ini. Rata-rata merpati yang nyendok seperti itu terbangnya kencang dan tembaknya juga keras. Teman-teman juga bisa cek dagingan ya. Dagingannya tuh harus empuk, kalau bisa ya empuk dan ngisi lah. Nah, itu kenapa bisa harus pilih yang seperti itu? Itu tandanya merpati itu sehat. Dalam penyerapan nutrisinya itu merpati sehat Pak. Sehingga kalau merpati sehat, terbang juga akan lebih maksimal. Ini bisa cek dari sumpit udang. Sumpit udang aku saranin ya, harus keras, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Sumpit udangnya jarak antara tulangan bawah merpati sama sumpit udang jangan terlalu jauh, maksimal 2 jari agar ada tembaknya. Tembak itu shoot ya. Nah, agar ngesutnya merpati juga kencang seperti ini. Disclaimer ya, ini informasi tidak bisa 100% benar, mungkin presentasinya sekitar 50-60%.